Ayo, semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Materinya hari ini kita teori kinetik gas ya. Jadi dalam teori kinetik gas kita berbicara yang namanya gas. Dalam kimia gas itu eh, banyak ya. Biasanya kalau padatan simbolnya S solid. Kalau dia cairan liquid, kalau gas dia pakai A, pakai G seperti itu. Nah, cuman yang kita bahas di sini kita hanya membatasi diri, ya kita belajar hanya gas ideal. Artinya dari gas banyak itu kita hanya mempelajari gas ideal saja. Karena nanti gas realnya itu banyak banget, ada gas van der Waals dan lain sebagainya. Itu nanti silakan yang mau dilanjutkan di bangku kuliah, mangga silakan. Nah, kita bicara gas ideal, jadi kita bicara gas yang gampangnya aja. Jadi yang namanya ideal ada kriterianya, ada namanya indikator-indikatornya gitu. Jadi gas ideal itu indikatornya apa sih? Seperti itu. Nah, kalau kita bicara gas ideal, itu gas yang terdiri atas banyak sekali molekul-molekulnya. Masanya sama, kemudian dia bergerak acak. Acak ini bukan belok-belok, tapi dia bergerak lurus tapi acak gitu. Jadi arahnya itu kemana-mana seperti itu. Nah, eh, dalam kimia kan kalau saya punya 1 mol, dalam kimia saya punya 1 mol. N-nya saya punya 1 mol. Nah, kira-kira berapa partikel dia? Ada yang tahu? Kimia, ayo kimia. Dalam kimia mencari banyaknya partikel, banyaknya molekul, kita simpulkan dengan N, yaitu molnya dikali bilangan Avogadro. Ayo Lisa, ngomong aja Lisa, mikir nggak bisa ya? Jadi molnya dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro, berapa sih bilangan Avogadro? Bilangan Avogadro itu kurang lebih 6,02. Kalau salah ingetin Bapak, ini kimia soalnya. Pangkat 23 partikel atau molekul per mol. Seperti itu. Nah, ini jadi kamu bayangkan kalau 10 pangkat 3 kita bisa menyebut 1000. 10 pangkat 5 10.000. 10 pangkat 4 10.000, 10 pangkat 5 100.000, 10 pangkat 6 1.000.000, 10 pangkat 9 1.000.000.000, 10 pangkat 12 1.000.000.000. Itu 10 pangkat 12. Ini yang lagi rame 2 triliun nih. Nah, polisi, Kapolda, gubernur kena hoak ya. Mau nyumbang 2 triliun. Udah masuk berita lagi. Nah, itulah manusia. Keren. Tapi katanya yang lebih keren lagi itu kan Akidi ya. Mukidi katanya lebih keren lagi Mukidi. Ribuan triliun ada katanya, ada di kantong katanya. Dulu katanya. Oke, kita lanjut. Itu sekelas info saja. Jadi 10 pangkat 3 itu kita ngebayang banyak banget ya 10 pangkat 3 artinya tak terbilang. Artinya kalau kita bilang mau 1, 2, 3 itu agak susah. Itu satu nih. Yang kedua, jarak antara molekulnya sangat jauh jika dibandingkan dengan ukuran molekulnya. Jadi jarak antar molekul sangat jauh. Jadi molekul 1 sama molekul yang 2 itu tidak berdekatan. Jadi kalau misalkan Bapak punya seperti ini ada partikel, ini ada partikel, oke ini kondisi 1, gas 1, nah ini gas kedua. Nah, pertanyaan Bapak adalah
Mana yang merupakan gas ideal? Yang satu atau dua? Oke, dua. Kenapa dua, Salahuddin? Oke, jadi kalau misalnya kita bilang ini ukuran partikel adalah diameter, ya kan ya, ternyata jarak antara mereka lebih besar dari diameternya. Nah, kalau ini diameter, ternyata jarak partikelnya lebih kecil. Jadi inilah yang namanya gas ideal. Jadi banyak tapi jauh-jauh gitu. Eh, Kemudian sebenarnya yang keempat nih, molekul gas memenuhi hukum mekanika klasik ya, hukum Newton, hukum tumbukan momentum, ya, ada tumbukan lempeng sempurna, dan dia interaksinya hanya ketika bertumbukan. Nah, tumbukannya ini terjadi tumbukannya hanya terjadi terhadap dindingnya, terhadap dinding wadahnya. Jadi dalam arti tidak ada interaksi gaya yang lain, artinya tidak ada gaya tarik, tidak ada gaya tolak antar mereka. Jadi cukup individualis mereka. Jadi lo gue gitu. Karena sangat jauh, ya kan ya, seperti zaman transmigrasi dulu, zamannya Presiden Soeharto, ya lo gue jauh-jauh ya, 1 hektar, seperti itu. Jadi tidak ada interaksi antara mereka. Mereka hanya berinteraksi ketika menumbuk dindingnya, ketika menumbuk dinding wadahnya. Nah, kemudian yang keempat, tumbukan yang terjadi antara molekul dan tumbukan molekul dan dinding. Nah, ini eh, kecil kemungkinan terjadi tumbukan antara molekul, ya sangat kecil. Dan tumbukannya bersifat lenting sempurna. Lenting sempurna berarti ini E-nya sama dengan 1. Oke, E-nya 1. Artinya apa? Nah, kalau dia E-nya 1, ya kan ya, dia eh, partikelnya sama. Nah, ini sebenarnya nanti setelah dan sebelum bertumbukan kecepatannya sama. Jadi masih ingat lenting sempurna, kemudian masanya sama, maka terjadilah yang namanya pertukaran kecepatan. V1 aksen akan menjadi V2, V2 aksen akan menjadi V1, di mana V1 dan V2 itu nilainya sama. Artinya tumbukannya sebelum dan sesudahnya sama, cuman beda arahnya saja. Satu ke kanan, nanti satu ke kiri. Nah, ini yang namanya sifat gas ideal. Jadi kita belajar teori kinetik gas. Jadi yang kita pelajari adalah gas ideal. Nanti ada banyak gas-gas yang non ideal, gas realnya. Variasinya, variabelnya banyak. Oke, kita lanjut. Di mana dalam teori kinetik gas ini ada beberapa yang akan kita pelajari, ya, di mana kita akan memiliki yang namanya persamaan gas ideal. Kemudian dari persamaan gas ideal, apa aja yang bisa kita dapatkan dari persamaan gas ideal itu? Di sini nanti ada tekanan dengan kecepatan rata-rata, tekanan dengan energi kinetik, suhu dengan energi kinetik, kecepatan efektif, dan partisi energi. Nah, ini nanti hasil dari persamaan gas ideal yang memiliki hubungannya. Nah, kamu bayangkan ilmuwan-ilmuwan itu ada yang namanya si Boyle, ada si Charles, ada Gay-Lussac. Nah, nanti mereka berkolaborasi bagaimana mencari formulasi, bukan menemukan. Kalau nemu duit, nemu di jalan 1.000, 2.000 gitu kan ya. Nah, ini dia memformulasikan bagaimana mencari suatu formula suatu gas ideal dari Boyle, dari Charles, dari Gay-Lussac, nanti akhirnya dia mendapatkan yang namanya persamaan umum dari gas ideal. Jadi ini persamaan yang melibatkan hukum-hukum gas ideal. Ini sebenarnya review sedikit kimia, saya yakin ya kimianya lebih pada canggih. Nah, ini ada namanya si Boyle. Boyle mencari hubungan
antara tekanan dan volumenya. Ternyata dari eksperimen si Boyle, nanti kalau mau PPT-nya nanti Bapak share, ini dari PPT, cuman PPT-nya tidak bisa bawa coret-coret ya. Jadi Bapak copy aja di sini. Jadi si Boyle ini mencari suatu bentuk hubungan dari persamaan kristall, ternyata dia dapat Boyle ini adalah P dikali V-nya adalah suatu yang konstan. Oke. Artinya kalau P-nya besar, volumenya kecil. Nah, Boyle ini artinya dia bermain di mana dia melakukan pada suatu proses temperaturnya konstan. Jadi Boyle ini membuat proses temperatur atau bahasa kerennya suhu. Suhunya konstan. Jadi ya kalau 1000 Kelvin ya 1000 Kelvin gitu. Nah, di sini dapatkan hubungan ternyata ada hubungan antara tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume berbanding lurus gitu. Jadi kita pura nanti ada kurva PV-nya di sini. Nah, ini kurvanya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja dalam termodinamika. Nah, ini VP. Nah, untuk Boyle ini artinya P kali V-nya konstan. Jadi kurvanya ini kurva melengkung. Nah, ini suhu konstan, bahasa kerennya isotermal. Iso sama, termal suhu. Nanti isobarik sama tekanan. Isohorik sama volume. Kalau ora iso apa? Nanti ada yang jawab sih. Nah, ini kurvanya melengkung nih, Bapak kurang bagus kurvanya melengkung. Nah, artinya gini, P1 artinya ketika Bapak punya ada titik, oke lah ini Bapak punya titik 1, Bapak tarik nih belajar matematik sedikit, koordinat, berarti ini V-nya, ini P-nya. Kemudian Bapak ambil sembarang titik di sini, ini V2-nya, maka ini titik P2-nya. Nah, kalian lihat di sini. Kalau hukum Boyle ini temperatur konstan, dalam satu kurva ternyata perkalian koordinatnya P1V1 sama dengan P2V2. Artinya titik-titik koordinatnya kalau kita kalikan dia akan memiliki nilai yang sama. Itu ciri khas dari isotermal. Karena kurva melengkung ada dua. Isotermal sama adiabatis. Nanti Bapak bahas di termodinamikanya. Oke, kemudian kita lanjut ini mencoba si Boyle, ini contoh soalnya nanti aja belakangan kita ceritain dulu. Ya, ini Boyle mencoba dapatnya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada Boyle, ada mana ini? Si Charles nih. Si Charles mencoba, dia mendapatkan ternyata ini pada tekanan konstan ya didapatkan perbandingan volume dibanding temperaturnya merupakan suatu perbandingan yang sama. Nah, ini didapatkan untuk hukum Charles ini pada proses tekanan tetap. Jadi dia eksperimennya dibuat pada tekanan tetap. Jadi P1-nya nilainya sama dengan P2-nya. Maka didapatkan V1 per T1 sama dengan V2 per D2. Tolong diingat, dicatat dalam teori kinetika suhu harus dalam Kelvin. Tidak boleh dalam Celsius untuk perhitungan. Tapi jawaban boleh Celsius, boleh Kelvin, tapi harus dikonversi dulu. Ngomong-ngomong, kalau Bapak punya 27 derajat Celsius, berapa Kelvin ya? Ada yang masih ingat? Jadi ini 300 Kelvin. Nah, tolong perhatikan, kita harus dalam Kelvin. Nah, ini si Charles. Ada Boyle, ada Charles. Ya, tadi ya Boyle, Charles. Nah, masing-masing bereksperimen dengan perlakuan yang berbeda. Yang satu temperaturnya dibuat tetap, yang satu tekanannya dibuat tetap. Si Gay-Lussac. Nah, tadi ada Boyle, ada Charles, ini ada Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac ini dilakukan eksperimennya
dengan volumenya tetap, tetap. Nah, bahasa kerennya ini isokorik. Oke, yang tadi namanya tekanan tetap, ini bahasa kerennya isobarik. Jadi jangan asing. Isobarik, isokorik, isotermal. Nah, ini sih gaya lusak. Jadi volumenya nilainya sama. Nah, didapatkan suatu hubungan tekanan dengan temperaturnya seperti ini. Oke, jadi ini mencoba, 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 itulah namanya dunia pengetahuan, dicoba, gagal, dicoba, gagal, dicoba, gagal. Nah, muncullah yang namanya persamaan umum gas ideal. Nah, sebenarnya ini langsung loncat ini. Oke, ini Bapak tambahin ya, ada yang namanya boiler gaya lusak. Jadi tadi ada boiler, nah ini digabung, boiler gaya lusak, boiler gaya lusak. Kasihan si Charles ditinggal. Tadi ada boiler, ada Charles, ada gaya lusak. Nah, Charles yang ditinggal, boiler gaya lusak. Kalau boiler tadi pada temperatur konstan. Boiler tadi kan kita punya temperatur konstan P1, P1, P2, P2. Nah, gaya lusak ini kita punya tadi dia pada volume konstan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, akhirnya mereka sudah berkolaborasi, didapatkan persamaan boiler gaya rusak. Itu gabung aja. P1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi maksudnya ketika tekanan dikalikan dengan volume, dibagi dengan temperatur, mendapatkan sesuatu yang nilainya konstan. Nah, ini yang namanya boiler gaya rusak. Nah, ini yang sering kadang kita pakai nih. Yang sederhana kita pakai hanya pakai perbandingan boiler gaya rusak. Nah, dari sinilah titik balik mencari merumuskan suatu persamaan dari gas ideal. Nah, ingat biasanya dalam fisika volumenya itu meter kubik, temperaturnya Kelvin, tekanannya adalah Newton per meter atau 1 Pascal. Seperti itu. Nah, ini kadang yang sering kita pakai. P1 V1 per T1. Jadi sesuatu yang konstan. Nah, untuk gas yang sama tapi diperlakukan berbeda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut. Bisa ya? Oke. Oh, belum ada. Berarti bisa semua. Kita lanjut. Nah, disinilah slide berapa tadi? Oke. Nah, dari sinilah muncul persamaan gas ideal, ya kan ya. Jadi dia menghubungkan antara tadi ada tekanan, ada volume, ada temperatur, ada banyaknya partikel nyetana dengan mol. Oke, didasarkan dengan hukum. Nah, tetap aja Boyle dihargai, Charles dihargai, hukum dia rusak dihargai. Nah, inilah pengetahuan. Walaupun masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, tapi mereka harus saling dihargai. Ya, beda sama kalau kalian ngambil hukum. Nah, itu silakan berdebat. Nanti hukum yang memutuskan, hakim yang memutuskan. Nah, akhirnya kita punya persamaan gas ideal, akhirnya didapatkan dari yang rumus tadi, yang dari kita punya persamaan gas ideal PV per T itu suatu konstanta. Nah, kalau misalkan gasnya itu sama, tapi kita perlakukan tekanannya, temperaturnya, volumenya, maka konstanta ini didapatkan adalah sebagai berpengaruh molnya dikali konstanta gas, tetapan gas. Seperti itu. Sehingga kita punya persamaan gas ideal, Bapak lebih suka pakai persamaan gas ideal yang ini.
yaitu tekanan dikali volume sama dengan banyaknya mol dikali tetapan gas NR dikali T itu temperatur. PV sama dengan nRT. Nah, tolong perhatikan kalau N-nya ini kita pakai jumlah mol, dalam mol, mol ya kan ya. Bukan mol-mol tempat belanja mall ya. Nah, R-nya ini tetapan umum gas adalah 8,314 dengan catatan dia mol. Nah, kadang ada juga kilomol. Kalau dia kilomol, maka ini menjadi 8.314 seperti itu. Joule per kilomol. Kelvin. Nah, tapi ininya juga nanti harus dalam kilomol, seperti itu. Kemudian M itu massa gas harus dalam kilogram. Oke, nah itu kita pakai ini dulu. Suhu gas ini dalam Kelvin, volumenya meter kubik, tekanannya adalah Pascal. Nah, satu ATM tergantung ATM-nya apa nih. Ini nilainya adalah singkat aja 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Satu ATM. Jadi kalau 2 ATM 200.000, 3 ATM 300.000 seperti itu. Ini yang namanya persamaan gas ideal. Oke, ini persamaan gas ideal yang pertama. Nah, tadi kembali lagi sedikit dalam kimia, ya kan. Kalau kita mencari yang namanya mol, mol itu didapatkan dari massanya dibagi dengan MR-nya, massa molekul relatif. Misalkan kita punya H2O. Nah, kita punya AR dari si H ini kan 1. AR dari O itu kan 16. Nah, kalau dia sudah H2O merupakan molekul, maka kita menyebutnya MR, massa molekul relatif dari H2O adalah tinggal jumlahkan saja. Hanya 1 kali 22 ditambah O-nya 16. Jadi kita punya 18. Seperti itu. Nah, ini mendapatkan yang namanya mol. Seperti itu. Kalau kita masukkan, maka dapatnya seperti ini. PV sama dengan M dibagi MR dikali R dikali T. Seperti itu. Kalau kita bicara seperti ini, tadi kan ganti mol adalah massa dibagi MR. Error. Sabrina keluar masuk nih. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini PV sama dengan P itu tekanan, V volume, kemudian Bapak gabung P, MR-nya naik, kemudian M per V, RT-nya pindahin ke bawah. Nah, massa dibagi volume, nah ingat kita punya massa dibagi volume namanya massa jenis. Massa dibagi volume, ini massa jenis. Massa jenis, oke. Nah, berarti ini yang namanya rho. Berarti kalian dapat bahwa ternyata untuk gas massa jenisnya bisa berubah. Ini jadinya tekanannya dikali MR-nya dibagi dengan R dikali dengan T. Nah, ini kalau mencari yang namanya massa jenis dari suatu gas yang kita perlakukan berbeda. Oke. Nah, ini tadi kita ngotak-atik dari mol, PV sama dengan nRT. Nah, tadi kita juga punya yang di awal bahwa banyaknya partikel adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Berarti kalau begitu, mol sama dengan banyaknya partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke, kalau kita masukkan ke persamaan gas ideal yang tadi, saat sini, kita masukin, belok dikit.
Nah, seperti ini, maka kita punya P dikali V sama dengan kali N R T. N ganti N. NA dikali R dikali T. Nah, R tetapan, tetapan tadi nilainya 8,3,14, kemudian NA juga tetapan. Nah, tetapan kita bagi tetapan dapat tetapan baru, namanya K. Jadi kita punya K adalah tetapan baru, tetapan gas dibagi bilangan Avogadro. Sehingga persamaan gas ideal ini kita punya PV sama dengan NKT. Jadi kita punya ada dua bentuk persamaan gas ideal. Boleh PV sama dengan NKT, boleh PP sama dengan NRT. Dengan K-nya itu adalah dalam bilangan sini, nah ini dia. 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk persamaan gas ideal. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh langsung silakan ya. Ini soal cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Tunggu. Satya, Satya. Baca soalnya. Oke, jadi kita punya ada 2 mol gas. Jadi molnya itu ada 2. Mengalami proses isohorik. Apa itu isohorik? Halo, isohorik itu proses apa? Volumenya sama, berarti volume sama. Kalau volumenya sama, berarti V1 sama dengan V2. Oke, temperatur awal berarti mula-mula temperaturnya 27 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin. Tadi sudah jelaskan, tinggal ditambah 273. Jadi ini 300 Kelvin. Kemudian temperatur kedua adalah 77 derajat Celcius. Tambah 273 berapa? Halo, tambah 273. Oke, sip. 350 Kelvin. Yang ditanya berapa sih perbandingan tekanan awal dibanding tekanan akhir. Berarti 1 awal, 2 akhir. Nah, kalau model hanya perbandingan seperti ini, maka kita cukup gunakan yang namanya Boyle-Gay-Lussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan V2 kali V2 per T2. Berarti karena dia isohorik, volumenya boleh kita coret karena sama. Yang dicari adalah P1 banding P2. Awalnya 1 dibanding akhirnya 2, maka T1-nya naik, T2-nya tetap di bawah. Tadi T1-nya 300 Kelvin, T2-nya 350. Oke, coret nolnya, bagi 5 tinggal 6, bagi 5 tinggal 7. Jadi perbandingannya 6 banding 7. Oke. Suara terdengar nggak? Jelas? Oke. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter. Jadi ditambahkan gas yang sama sehingga volumenya menjadi 1,2 liter. Dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jadi mula-mula kita punya volume itu, volumenya adalah 1 liter, kemudian ditambahkan sehingga kondisi volumenya menjadi 1,2 liter,
eh, dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Ternyata massa keduanya adalah menjadi 1,5, 3/2 M1. Oke, kalau close silakan masuk ke sesi kedua. Jika suhu gas tetap, artinya T1 sama dengan T2, yang ditanya adalah rasio. Rasio itu perbandingan pertambahan. Tekanan awalnya adalah, oke, jadi rasio pertambahan terhadap tekanan awal. Berarti delta P-nya ditanya dibanding dengan P1. Ini yang ditanya. Jadi delta P dibanding P1. Oke. Jadi yang soal menanyakan berapa sih perbandingan, rasio itu perbandingan pertambahan tekanan dengan tekanan awal. Awal itu 1. Yang namanya pertambahan berarti delta P ini sebenarnya adalah boleh kita bilang tekanan akhir dikurang tekanan awal. Berarti kalau kita masukkan delta P-nya ini adalah delta P per P1 sama dengan P2 dikurang P1 per P1. Atau boleh juga P2 per P1 dikurang 1. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang namanya, ini ada yang namanya massa gasnya. Gasnya sama, gas yang sama. Oke. Nah, berarti kita pakai bentuk yang namanya persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal tadi kita punya PV sama dengan nRT. Nah, karena yang kita punya tahu adalah massanya, maka PV nRT kita ganti jadi PV, ingat tadi mol, massa dibagi mR, dikali R, dikali T. Nah, yang kita cari tadi adalah rasio perbandingan pertambahan dibagi dengan mula-mulanya. Kita dapatkan P2 dibagi P1 dikurang 1. Nah, berarti ya kita bilang aja kalau gitu, kalau kita punya P2, V2, kemudian M2 per MR2 kali T2, dan kita punya P1, V1, M1 per MR1 dikali T1. Nah, ini adalah bentuk serupa tapi tak sama. Maka paling enak kita bandingkan. Kita bandingin. Nah, karena di awal sudah dibilang gasnya sama, ya MR itu kan massa molekul relatif. Kalau sama ya MR-nya sama, berarti boleh kita coret seperti itu. Kemudian nah, kalau kita mau lempengin berarti tulis dulu deh, P2-nya kagak tahu, V2-nya itu 1,2 liter. Nah, ini kalau perbandingan satuan tidak dikonversi tidak masalah. Tapi kalau mencari nilai harus dikonversi. Berarti 1,2 per P1 volume mula-mulanya 1 liter. 1 sama dengan M2-nya tadi dibilang 3/2 M1. 3/2 M1 per M1, T2-nya adalah dia prosesnya adalah proses suhu gas tetap isotermal. Berarti ini boleh coret. Nah, berarti ini juga boleh coret. Nah, maka kita punya dari sini P2 per P1 sama dengan 3/2. Nah, 1,2-nya turun ke bawah, 1,2. Sama dengan ini 3/2, ini kan 1,2 sama aja 12/10 atau sama aja 3 kali 10 per 2 kali 12. Oke, kalau salah tolong koreksi.
Coret 1 sini tinggal 4, coret 1 sini tinggal 5. Jadi kita punya P2 banding P1, 5 banding 4. Tapi ini belum jawabannya, karena yang ditanya adalah rasio pertambahan tekanan dibanding tekanan mula-mula. Tadi kita sudah dapat P2 per P1 dikurang 1. Masukin, jadinya sama dengan 5 per 4 dikurang 1. Sama aja, jadinya 1 per 4. Oke, silahkan dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan. Ini soal yang contoh soal kedua gitu. Oke, kalau tidak ada Bapak lanjut. Yang ketiga contoh soal apa sih? Oke. Silakan dibaca. Firiansah. Firiansah. Andi Arsah. Andi. Nah, silakan dibaca. Oke, nah ini harusnya P ya. P. Jadi gini, ketika T-nya T1-nya T, tekanan satunya adalah P, massa jenisnya adalah Rho. Ketika tekanannya dijadikan 2P dan temperaturnya jadi 2T, berapa massa jenis yang keduanya? Nah, jadi kan sudah kita turunkan bahwa ketika tekanan dikali MR dibagi RT sama dengan Rho. Ini kan sama tadi ya, M per V ya. Nah, tinggal kita masukin aja. Berarti kita mencari siapa? Rho 2. Boleh di atas Rho 2 berarti sama dengan P2 kali MR2 per RT2 mencari Rho 1 sama dengan P1 kali MR1 dibagi RT1. Nah, karena gasnya sama, ya kan ya, boleh kita coret ininya coret, kemudian Rho-nya kita coret, seperti itu. Nah, ini kita bandingkan. Rho 2-nya kagak tahu, Rho 1-nya Rho, P2-nya 2P, P1-nya adalah P. Nah, ini kalau kita jabarkan sebenarnya gini, P2 per P1 yang di atas T1 per T2. Nah, T1-nya T, T2-nya 2T. Coret, 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 coret. Dapatnya 1. Jadinya apa? Ya P2 sama dengan 1. Jadi P-nya sama. 1. Seperti ini. Oke, ini kita sudah mengaplikasikan rumus dari yang namanya persamaan gas ideal. Kalau Boyle-Legal rusak sederhana. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah masih ini? Oke. Ini. Oke, kita terakhir ya. Tadi. Oke. Ini tadi terakhir kita ya. Persamaan gas ideal. Nah, tadi kan di awal kita sudah bicara yang namanya mana? Nah, kita sudah bicara tadi ini persamaan gas ideal, maka kita mencari hubungan dari persamaan gas ideal dengan beberapa yang lainnya.
ada kecepatan rata-ratanya, ada energi kinetik, hubungan Eka dengan suhu, VRMS, teori ekipartisi energi. Tadi nomor 6. Oke. Tolong perhatikan di sini, hubungan tekanan dengan kecepatan rata-ratanya itu didapatkan rumusnya P sama dengan 1/3 M0 massa sebuah partikel dikali N banyaknya partikel dibagi volume dibagi kecepatan rata-rata. Kecepatan kuadrat rata-ratanya, VRMS ya. Nah, ini tekanan itu kan kita udah belajar di fluida. Apa itu tekanan? Ada yang tahu nggak? Tekanan adalah gaya persatuan luas. Oke. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Nah, ini ada satu partikel, hanya satu partikel bergerak di sumbu X ke kanan mentok, ke kiri mentok, kanan mentok, jadi bolak-balik tektok. Nah, artinya dia menumbuk dindingnya. Berarti kalau dia menumbuk ya kita punya yang namanya impuls ya. Impuls adalah perubahan momentum F dikali T dikali perubahan momentum M V akhir dikurang V awal seperti itu. Nah, berarti kalau begitu kita punya yang namanya gaya adalah M ya. Ini tadi kita tinjau satu partikel berarti V1 di sumbu X setelah dikurang V1 di sumbu X sebelum dibagi dengan yang namanya waktu. Sehingga kita punya tekanannya menjadi P sama dengan M V1X setelah dikurang V1X sebelum dibagi dengan ada A, ada T-nya. Nah, T ini adalah selang waktunya, artinya dalam gerak GLB, ekannya S sama dengan jarak A adalah V dikali T. Berarti mencari T sama dengan jaraknya dibagi V. Nah, karena dia jaraknya dari sini tektok ke sana, balik lagi ke sana, nah, dia menempuh 2 kali jarak. Nah, jaraknya adalah panjang di sebuah X, berarti 2LX dibagi dengan V1X. Ingat, ini kita tinjau satu partikel. Maka kalau kita ganti berarti sama dengan M ini V1X aksen dikurang V1X per A dikali selang waktunya 2LX dibagi V1X seperti itu. Nah, tolong perhatikan, di sini kan kita punya bahwa partikel itu tumbukannya lenting sempurna. Artinya kecepatan setelah bertumbukan dengan sebelum bertumbukan itu sama. Cuman beda arahnya aja, satu ke kanan, satu ke kiri, seperti itu. Nah, artinya ini beda tanda, seperti ini. Nah, artinya kalau begitu V1X sama dengan V1X sama dengan V1 aksen atau V1 aksen sama dengan V1X tuh. Berarti di sini min dikurangin jadi dua kalinya. Berarti ini kalau Bapak tulis jadinya, tapi minnya nggak tulis juga nggak masalah, itu menunjukkan arah. Jadinya M, ini jadi V1X, karena ini tadi kan sama-sama berlawanan arah. Kalau sama-sama arah habis. Tapi kalau sama-sama berlawanan arah akhirnya dia jadi dua kalinya. Ingat, hati-hati ini yang sering salah dalam perubahan momentum. A dikali 2 dikali LX bagi V1X. Ini duanya coret. Berarti ini M, dia naik ke atas jadi kuadrat V1X kuadrat dibagi A kali LX. Nah, luas kali panjang dapatnya volume. Maka kita punya ini tekanannya adalah M dibagi volume dikali V1X kuadrat. Bapak tuliskan ini. M dibagi volume dikali V1X kuadrat.
Nah, sebenarnya tadi kan kita punya gas ideal bukan satu, tapi kan banyak. Jadi artinya yang berat bukan satu partikel, tapi banyak partikel. Berarti ada V1X kuadrat, ada V2X kuadrat, ada V3X kuadrat, terus banyak. Nah, akhirnya kita punya daripada matematik lagi belajar statistika ya. Nah, biasanya kalau kita bicara banyak, yang kita tinjau adalah bukan semuanya, tapi kita lihat rata-ratanya. Maka kecepatan kuadrat rata-rata di suku X-nya, nah, ini di X-nya. Nah, bicara rata kan dibagi banyaknya partikel. Jadi sebenarnya ini bukan satu, tapi banyak. Seperti itu. V2X kuadrat, tadi kan Bapak cuma satu tinjau. Banyak. Nah, berarti kalau gitu ini ya sama dengan ini. Berarti berapa kali? Ganti jadi tekanannya adalah M dibagi volume dikali N dikali Vx kuadrat. Berarti kalau gitu jadinya ini M N per V, gabung saja ini Vx kuadrat. Nah, ini kan dalam arah sumbu X kuadrat. Nah, tadi kan dia bergerak aja ke dalam arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z sama. Berarti di sini sebenarnya Vx, V kuadrat, maaf nih rata-rata rata-rata kuadrat X dengan rata-rata kuadrat Y sama dengan rata-rata kuadrat Z, ini semua sama. Kan ini X, Y, Z. Nah, kalau gitu ya kita cari yang namanya kecepatan rata-ratanya, VRMS-nya, kecepatan rata-rata kuadratnya adalah kita punya Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Sama tambah sama jadi 3 sama. Jadi kecepatan rata-rata kuadratnya adalah 3 kali Vx kuadrat atau Vx kuadratnya sama dengan, nah ini per 3. Berarti kita ganti ini. Jadi kita dapat tekanannya adalah ini ganti M, ini terakhir tadi dibagi N, V, nah, kuadrat per 3. Atau bentuk indahnya sepertiga massa sebuah molekul, ini N per V-nya dikali kecepatan kuadrat. Seperti ini. Ini sekilas saja yang kita punya di sini. Seperti itu. Nah, jadi ini hubungan tekanannya. Ribet ya. Atau ini kadang kita sebut VRMS. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita tinjau, ya kan ya, kita tinjau di sini, ini kalau kita gambarin jadinya bentuk indahnya sepertiga M per V, ini M V kuadrat, seperti itu. Masih ingat Eka? Energi kinetik itu rumusnya kan setengah mv kuadrat. Kalau dia rata-rata ini energi kinetik rata-rata. Berarti kalau gitu mv ini boleh kita ganti jadinya sama dengan eka rata-rata dikali 2. Nah, kemudian P persamaan gas ini akan PV sama dengan NKT. Berarti P sama dengan NKT per V. Oke, kita ganti. Jadinya ini NKT dibagi volume sama dengan sepertiga N kali V. Nah, MV kuadratnya kita ganti jadi 2N rata-rata. Ada yang dicoret? Ada. N-nya sama coret, V-nya sama coret. Akhirnya kita punya energi kinetik rata-ratanya adalah 3/2 KT. Nah, ini dia hubungannya. Jadi energi kinetik rata-ratanya 3/2 KT. Tapi ini untuk monoatom. Tadi kan kita tinjaunya satu partikel. Nah, ini yang ini dia. Oke, ini tadi hubungannya. Coba langsung Bapak jabarin ya. Hubungan tekanan dengan energi tadi ini sudah kita gambarkan di sini. Nah, kalau kita masukin di sini sama aja. Nah, ini hubungannya. Nah, langsung ke, nah kita dapat
energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya tadi kita dapat ya dari sini. Ini, ini. Lompat tadi. Nah, ini kemudian ini hubungan tekanan dengan EK-nya. Nah, yang ini. Nah, ini 3/2 kT. Nah, ini untuk monoatomik. Tadi energi kinetik rata-ratanya itu adalah 3/2 kT. Ini untuk monoatomik. Nah, nanti kita bicara di derajat kebebasan, ada diatomik, ada triatomik, dan lain sebagainya. Oke, Bapak lanjut ke ini dia. Nah, akhirnya kita punya yang namanya kecepatan efektif gas ideal, yaitu VRMS. VRMS yang tadi kita dapat dari 3 kT tadi, dari VRMS ini jadi kecepatan rata-rata root mean square-nya, VRMS-nya atau kecepatan efektifnya ini akar 3 kT per mu 0. Ini tadi rumus persamaan inisial dengan EK. Kemudian kalau kita jabarin lagi dengan persamaan ideal kita punya 3 RT dibagi MR. Kita punya lagi digabung ke persamaan gas ideal 3P, P tekanan dibagi rho. Rho itu massa jenis. Jadi PLMS kita punya bentuk ada 3. Tapi intinya bahwa tadi kita punya energi kinetik rata-rata untuk monoatomik 3/2 kT. Kita bisa lihat bahwa energi kinetik hanya tergantung kepada temperatur, tekanan, kemudian volume, apakah ngaruh ke energi kinetik? Nah, jadi energi kinetik hanya tergantung kepada temperatur. Mau tekanannya berubah, volumenya berubah, tapi temperaturnya kagak berubah, artinya EK-nya nilainya sama. Jadi EK tergantung dari temperatur saja. Seperti itu. Jadinya kalau EK tergantung dari temperatur, maka VRMS pada intinya juga tergantung kepada temperatur. Jadi kalau temperaturnya sama, ya VRMS-nya juga sama. Oke, tanggung satu slide lagi. Nah, ini yang tadi yang namanya derajat kebebasan. Ya, kita punya kalau dia EK adalah 3/2 kT itu untuk monoatomik. Nah, inilah yang namanya derajat kebebasannya. F misalnya. Derajat kebebasan. Kok derajat kebebasannya 3? Jadi kalau monoatomik dia hanya punya 3 gerak. 3 gerak translasi. Yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi hanya 3, makanya dapat 3. Bagaimana kalau dia diatomik? Nah, masalah kalau diatomik. Nah, kalau diatomik berapa EK-nya? Nah, EK-nya bisa 3/2, iya bisa. 5/2, iya bisa. 3/2 kT. Nah, ini selain 3 translasi, ditambah 3 tambah 2 rotasi. 2 rotasi monoatomik. Jadi kalau kita punya seperti ini, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, misalkan partikel begini. Nah, artinya dia bisa berputar ke sumbu Z. Bisa berputar ke sumbu Y, tapi ke X-nya enggak. Jadi ada tambah 2, makanya 5/2. Tapi ini untuk suhu sedang. Untuk diatomik juga bisa EK-nya itu 7/2 kT. Oh, tambah lagi 2. Dari mana? Nah, 2 itu adalah vibrasi. Bergetar, mendekati atau menjauhi. Nah, ini tapi diatomik juga bisa ini. Jadi diatomik ada 3 bentuk. 3/2 kT, 5/2 kT, 7/2 kT. Ini suhu rendah. Ini suhunya sedang. Nah, ini beberapa tekstur beda-beda. Suhunya tinggi, seperti itu.
Ini namanya kita punya teori ekipartisi energi atau derajat kebebasan. Kita lanjut. Nah, satu lagi nanti kita pakai dalam termodinamika, yaitu energi dalam. Sini ada yang ikut ilmu bela diri nggak? Merpati putih yang suka main tenaga dalam atau pernapasan. Oke. Nah, ini kita punya ada namanya energi dalam. Energi dalam kita bilangnya adalah simbolnya U ya. Energi dalam adalah sebenarnya itu kan tadi kan energi kinetik rata-rata. Rata-rata itu ya dari semua kita rata-ratakan. Nah, kalau energi dalam itu kita jumlahkan. Jadi yang tadi masing-masing kita jumlahkan. Jumlah artinya ya kalau ada 10 dikali 10, kalau ada 100 kali 100 berarti artinya banyaknya partikel dikali energi kinetik rata-rata. Nah, ini dia. Eka kita bicara yang monoatomik kan 3/2 kT, berarti nanti bisa juga energi dalam adalah 3/2 NKT. Nah, seperti itu. Tolong perhatikan. NKT, ingat persamaan gas ideal PV sama dengan NKT, PV sama dengan nRT. Berarti NKT sama nRT sama. Jadi bisa bentuknya 3/2 nRT, bisa juga energi dalam itu 3/2 PV. Jadi kita totalkan, jadi kalau kalian belajar ilmu bela diri, makanya misalkan kalian mau gunakan tangan, maka kalian fokusnya, konsentrasinya ke tangan, artinya semua total semua energinya lari ke tangan. Nah, inilah yang namanya energi dalam. Jangan dilupakan, ini nanti dipakai dalam termodinamika. Oke, kita lanjut ke soalnya ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke. Silakan dibaca. Habil, baca Habil. Bil. Oke. Tekanan suatu tabung dilipat duakan. Oh, dilipat ya. Bukan jadi P2-nya itu 2 kali dari P1 dengan volumenya konstan. Jika gasnya berkira maka perbandingan kelajuan VRMS-nya berapa? Ditanya berapa VRMS awal dibanding dengan VRMS akhir. Nah, kita tahu VRMS adalah kita punya intinya adalah ada ini jangan lupa VRMS kita punya akar tadi 3 KT per M0, kemudian akar 3 RT per MR, akar 3 P per rho. Nah, pada intinya tadi Bapak bilang VRMS hanya tergantung kepada temperatur. Berarti kita cari hubungan temperaturnya dulu. Jadi yang nanti kita gunakan rumus ini atau rumus yang ono. Tapi lebih aman pakai yang ini karena gasnya sama, MR-nya sama. Nah, kita pakai Boyle-Galusa P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Oke, karena volumenya sama, coret, coret. Nah, kita dapat di sini T1 banding T2 sama dengan P1 per P2. Seperti itu. Nah, artinya tadi kita lihat P1-nya P1, P2-nya 2P1. Coret-coret. Jadi kita punya adalah 1 banding 2. Jadi kita punya T1 banding T2 adalah 1 banding 2. Nah, kalau kita masukin VRMS1 kan ditanya 1, berarti ya akar 3RT1 bagi MR gasnya sama, kecuali gasnya beda. Karena ada soal juga misalkan dia nitrogen sama oksigen, maka MR nitrogennya 14 atau 28,
MrO2-nya 16 atau 32. Nah, itu dimasukin. Kalau ini kan gasnya sama. VRMS2 sama dengan akar 3RT2 per mR. Tinggal bandingin. Coret, 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 coret. Ujung-ujungnya apa? Akar T1 per T2. Berapa akar T1 per T2? Akar 1 per 2. Matematik 1 per akar 2. Kalau mau dirasionalkan berarti boleh setengah akar 2. Silakan pilih yang ada. Boleh ini, boleh ini, boleh itu. Yang ada hanya yang sudah ya. Oke, kita lanjut. Ini ada D. Oke, silakan dibaca. Parameter silakan dibaca. Oke, ditanya berapa VRMS-nya ketika temperaturnya itu adalah 417, bilang aja keadaan kedua ya. Nah, ini berapa V2-nya? VRMS 2-nya. Oke, kita jawabnya bagaimana nih? Berarti kita jawabnya kita lihat data dari soal. Ketika temperaturnya 81 derajat Celcius, VRMS-nya adalah 3. Berarti kita punya ketika T1-nya 81 derajat Celcius, nah ini Celcius. Jadi Kelvin jadi berapa nih? Kalau bantu Bapak nih. Berapa Kelvin? Berapa Celcius? 81 tambah 273 berapa? Ayo dibantu. 354. Sip. 354 Kelvin. Kelvin. Ya, sudah. Kan kita punya VRMS itu adalah akar 3RT per MR. Ya, kalau mau kita bandingkan, berarti kalau sini 2, sini 2. Kemudian VRMS1 berarti akar 3RT1 per MR. Bandingin, coret, 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 coret. Nah, berarti kita masukin VRMS2-nya ini yang kita cari. VRMS1-nya 3, akar T2-nya 417 dibagi 81. Ya, betul ya? 81, Masya Allah. Ini 354. Berarti VRMS yang keduanya adalah akar 417 dibagi 354 dikali 3. 417 dibagi 354, silakan dihitung. Bapak nggak mau ngitung, anggap aja 1 koma lewat dikit dikali 3. Ya. Akar 1 koma lewat dikit, ya 1 koma lewat dikit dikali 3, maka jawabannya 3 koma lewat. Tapi lewatnya nggak banyak-banyak. Lihat aja jawabannya. Yang 3 lewat dikit mana? Ambil aja yang paling kecil. 3,2. Kalau nggak percaya hitung sendiri nanti. Pakai kalkulator. Oke. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Masuk ke waktu. Oke. Silakan dibaca. Sangayu dibaca Sangayu.
Oke. Jadi ada tangki mula-mula berisi gas nitrogen yang massanya adalah 40 kilogram. Pada tekanan P1-nya 7 atm, suhunya adalah 77 derajat Celcius. Jadikan Kelvin tambah 273. Jadi berapa tuh tambah 273? Ini 0, oke 5, 350 ya. Kalau salah tolong perbaiki. 350 Kelvin. Setelah diselidiki ternyata ada kebocoran sehingga gas itu lolos keluar ketika pada temperaturnya 27 derajat Celcius dan tekanannya adalah 3 atm. Oke, M2-nya kagak tahu. Nah, ini M2 itu yang tersisa ya. M1 itu mula-mula, kemudian bocor. Ini 27, ini jadi 300. Kemudian bocor. Ada yang keluar. Sisanya siapa? M2. Jadi siapa yang keluar? Maka yang kabur, yang lolos, kita sebut aja delta M. Siapa delta M? Ya massa awal dikurang massa akhir. Kenapa massa awal kurang massa akhir? Mula-mula 40 gram ada yang kabur, berarti yang tersisa tinggal M2. Nah, seperti itu. Pertanyaan Bapak, bagaimana dengan volumenya? Kan tempatnya sama, tabung. Nggak ganti, berarti volumenya sama. Oke, kita lanjut. Berarti yang ditanya perbandingan massa yang keluar dengan massa mula-mula M1 dibagi M1. Balik lagi ya tadi kan. 1 dikurang M2 per M1. Balik ke persamaan gas ideal. Berarti PV sama dengan M per MR kali RT. Seperti itu. Ini kalau kita bilang 2, 2, 2, 2. P1 sama dengan M1 dibagi MR kali R kali T1. Oke, kita bandingkan. Gasnya sama coret, R-nya sama coret, volumenya sama coret. Berarti P2-nya itu 3 atm, P1-nya 7 sama dengan M2 per M1, T2-nya 300 dibagi T1-nya 350. Berarti kita bagi 5 bagi 5 tinggal 6, tinggal 7, coret-coret habis, coret 1 tinggal 2. Berarti turun 1/2 sama dengan M2 per M1. Nah, M2 per M1 itu 1/2. Berarti yang ditanyakan yang lolos banding awal. Berarti ini kan setengah ya. 1 kurang setengah ya setengah juga. Seperti itu. Oke, silakan dilihat. Atau gini dulu ya. Kok 1? Maaf. 1/2. Seperti ini. Mau dikecilin boleh. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini silakan habis.